Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayang-Nya, sehingga kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, dan tidak lain tidak bukan duduknya kita di majelis ini untuk kembali membaca dan mendengarkan beberapa hadis yang berkaitan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang kita ambil dari kitab Syama'ilun Nabi SAW yang dikarang oleh Al-Hafidh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pembacaannya. Baru kita baca hadis yang pertama pada pertemuan kemarin, maka insyaAllah akan kita langsung membacanya ke hadis yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis buku ini atau kitab ini menghimpun sekitar 400 hadis, ya. Dan perjalanan kita masih panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa membaca seluruh hadis di dalam kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata penulis di dalam kitab ini, haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bit-tawili wala bil-qasiri hasan al-jismi wa kana sha'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmar al-lawni idza masya yatakaffa'u. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang mempunyai postur tubuh yang sedang, pertengahan. Laisa bit-tawili wala bil-qasir, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Artinya kemarin saya sampaikan bahwa para ulama menyebutkan yang dimaksud tidak tinggi adalah tidak melebihi tinggi manusia di zamannya secara umum. Tetapi para ulama menyimpulkan, termasuk Syekh Hafizahullah Abdul Razak bin Abdul Muhsin, bahwa beliau berkesimpulan bahwa ila tuli aqrab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih cenderung dikatakan tinggi. Jadi ketika tinggi di zaman Rasulullah SAW, katakan ini pengandaian bahwa rata-rata tinggi di zaman Nabi Muhammad SAW sekitar 180 cm, maka Rasulullah SAW tingginya tidak kurang dari 180, mungkin lebih sedikit, tetapi tidak sampai 2 meter. Artinya ketika berdiri di antara laki-laki yang tinggi, beliau tidak menonjol. Dan ini adalah kesempurnaan. Dan disepakati, kalau ini mutafakun alaih, sepakat seluruh ulama, seluruh sahabat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pendek. Kemudian hasanal jismi, postur tubuhnya atau tumbuhnya itu indah. Dan ini adalah salah satu keutamaan ataupun kekhususan jasad para nabi alaihimus salatu wassalam, ya. Terlebih kita sering mendengar hadis tentang kekuatan Nabi Musa ketika kisahnya bersama dua putri orang saleh di zamannya,
yang saat itu harus membuka sumur yang ditutup dengan batu yang besar. Jika manusia biasa ataupun masyarakat sekitar harus mengangkat batu ini dengan 5 sampai 10 orang, maka Nabi Musa alaihissalam mengangkat batu tersebut sendirian. Ini menggambarkan bahwa Nabi Musa ini adalah postur tubuhnya kuat, dan ini adalah kesempurnaan. Begitu pula jasad ataupun postur Nabi Muhammad SAW ini lebih baik daripada Musa alaihissalam. Kemudian wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, dan rambutnya tidak keriting dan tidak lurus kaku, tetapi pertengahan di antara keduanya yaitu ikal. Asmarul launi, di sini disebutkan di dalam hadis yang kedua ini asmarul launi, berbeda dengan hadis yang sebelumnya bahwa Rasulullah SAW kulitnya itu tidak putih pucat dan wala bil adami, dan tidak coklat gelap, ya. Tetapi di sini di hadis yang kedua ini dari Anas, ya, disebutkan asmarul launi, sedangkan asmar itu adalah coklat, ya. Seakan-akan ada pertentangan hadis pertama dengan hadis yang kedua ini, dan sebagian ulama menyebutkan mengingkari lafad asmarul launi ini, ya, sehingga sebagian ulama melemahkan riwayat ini, walaupun sebagian yang lain, ya, menafsirkan yang dimaksud adalah putih yang bercampur dengan kecoklatan. Kalau di hadis yang pertama putih bercampur sedikit kemerahan, ya, kita harus mengerti sedikit tentang kondisi bangsa Arab saat itu, dan alhamdulillah kita pernah hidup bersama bangsa Arab, ya. Di antara mereka ada kulitnya coklat yang cenderung ke hitam-hitaman, tetapi mereka ketika dikatakan hitam tidak terima. Kulit kami coklat. Kalau hitam itu apa? Tuh, Habasyah, Ethiopia dan semisalnya, itu hitam menurut mereka. Jadi kalau disambungkan dengan pertentangan ataupun masalah yang berkaitan perbedaan lafaz dalam hadis ini, sangat masuk akal sekali, karena menurut perawi ini dari Humaid, ya, yang meriwayatkan secara tersendiri lafad asmarul laun, sedangkan yang lainnya melafadkan azharul laun, ya. Maka seperti saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, ini bisa jadi dilihat dari sudut pandang beliau saat itu ketika meriwayatkan hadis. Karena jasad Nabi Muhammad SAW dilihat dari berbagai sudut, ya. Tetapi tidak ada pertentangan antara coklat dengan merah ini karena cukup identik. Tetapi dikatakan ada pertentangan ketika disebutkan hitam, maka ini bertentangan secara langsung. Nah, di dalam ilmu hadis, ya, sedikit bahwa nanti ada riwayat-riwayat yang disebut syadz atau yang lain disebut ziyadatus thiqat. Syadz ini maknanya apa? Seorang perawi yang thiqah ini terpercaya, hadisnya diterima, meriwayatkan sebuah riwayat yang menyelisihi orang-orang yang lebih thiqat daripada dia. Jika ada yang meriwayatkan satu lafaz hadis 10 perawi, maka ada satu di antaranya berbeda sedikit, ada tambahan, tetapi ini orangnya thiqat, terpercaya, maka disebut ziyadatus thiqat. Dan tidak dikatakan syadz kalau syadz ini ketika periwayatannya, tambahannya itu bertolak belakang dengan hadis yang 9 tadi. Misalkan, ya, dalam hadis tentang ayatul munafiqina salasa, ciri-ciri orang munafik itu adalah 3, ya.
Kemudian ada satu perawi meriwayatkan ciri orang munafik itu 4. Tetapi poin keempatnya itu tidak bertentangan dengan 3 poin yang tadi, maka ini tambahan ini yang diterima. Seperti mungkin kemarin-kemarin ya, kita rame disibukkan dengan pembahasan sunnahnya surat Al-Kahfi di malam Jumat, atau tentang menggerak-gerakan telunjuk ketika tasyahud. Maka ini termasuk bagian-bagian pembahasan ini. Ada yang mengatakan bahwa itu ada ziyadatus thiqat, tambahan dari orang yang thiqat, selama tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lainnya, maka diterima. Nah, kalau kita melihat pembahasan dari guru kita Ustaz Abdul Hakim Abdad tentang masalah ini, kita akan diberi penjelasan bahwa membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat ini tetap sunnah berdasarkan satu riwayat sebagai tambahan ziyadatus thiqat. Wallahu a'lam. Kemudian kita kembali ke hadis yang tadi, bahwa di sini disebutkan Rasulullah SAW agak kecoklatan, tapi para ulama akhirnya menafsirkan dimaksud coklat ini adalah kemerah-merahan, putih bercampur sedikit kemerahan. Kemudian idza masya yatakaffa'u, dan bila berjalan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakaffa'u. Yatakaffa'u itu ditafsirkan nanti di hadis selanjutnya. Kalau kita menafsirkan dengan bahasa Indonesia, berjalan dengan semangat. Apa bedanya berjalan dengan semangat dan tidak semangat? Dari katanya sudah berbeda. Tapi kalau dari ciri-cirinya seperti apa? Bahwa orang yang bersemangat itu ketika berjalan, dia akan mengangkat kedua kakinya ketika berjalan. Adapun yang kurang semangat biasanya menarik, menyeret. Maka kita termasuk yang mana nih? Terus indikasinya yang apa gitu? Lihat sendal sama sepatu kita. Habis nggak belakangnya? Atau ada yang miring gitu ya? Mungkin ini indikasi ini kita harus segera merubah cara jalan kita merujuk kepada cara jalannya Nabi Muhammad SAW. Semua berpahala, ya. Kenapa kamu jalannya seperti itu? Aku mengikuti cara jalan Nabi Muhammad SAW, yang mungkin nanti dikategorikan bahwa kita sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan jangan dianggap sepele, karena ini berkaitan dengan akhlak yang mulia, bukan dalam cara berjalan saja. Ya, perhatikan ketika sholat, kemana arah kaki kita menghadap. Ya, kalau tidak semangat menghadapnya ke sini. Ini harus segera dirubah, karena Nabi Muhammad SAW diriwayatkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat salat Nabi Muhammad SAW berdiri tegap. Badannya, jadi badannya, seluruh badannya menghadap ke arah kiblat, termasuk tapak kakinya itu enggak gini nih, ya, tapi lurus ke arah kiblat. Ini adalah tata cara ataupun pribadi Nabi Muhammad SAW. Terlebih, nih semuanya kayaknya muda-muda ya di sini. Yang tuanya sedikit sekali gitu. Ini harus segera kembali kepada idola tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam cara berjalan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma termasuk sahabat yang sangat perhatian dengan seluruh gaya Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk cara jalannya diikuti oleh Ibnu Umar. Ya, padahal ya sebenarnya itu sesuatu yang mubah, ya, suatu yang tidak menjadi dosa ketika tidak diikuti, tapi karena kecintaan, ya, membuat Ibnu Umar ini termotivasi untuk mengikuti seluruh cara hidup Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang ketiga, qala al-muallifu rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar yakni al-Abdi, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq
qala sami'tu anhu qala sami'tu al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jummati ila syahmatil udhunaihi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang postur tubuhnya pertengahan. Ini menjelaskan riwayat-riwayat sebelumnya, ya. Kemudian di sini disebutkan juga ba'ida ma bainal mankibaini, bahwa jarak antara pundak kanan dan kiri Rasulullah SAW itu lebar. Berarti kita harus membayangkan bahwa pundak Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai seorang laki-laki ini sempurna karena ukuran pundaknya ini lebar, ya, tidak sempit. Dan lebar ini biasanya saat ini, pundak lebar ini dimiliki oleh siapa? Para atlet, ya, terutama mungkin atlet-atlet apakah gulat, ya, UFC dan yang lainnya. Ini malah mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita nih, waduh, saya juga malu nih, ya. Itu postur tubuh yang indah, bukan dilihat oleh perempuan saja, bahkan laki-laki pun merasa melihatnya itu adalah sesuatu yang indah, ya. Dan ini menunjukkan tadi kekuatan postur tubuh orang yang kuat, bahwa jarak antara kedua pundaknya itu lebar. Kemudian Rasulullah SAW pun diriwayatkan dalam hadis ini azima al-jummati ila syahmati udhunaihi, bahwa rambutnya tebal, ya, rambutnya tebal, kemudian panjangnya sampai kedua daun telinganya, ya. Dan Syekh Abdul Razak di dalam syarahnya menyebutkan bahwa asy-sya'ru bihasabi tulihi lahu salasu sifatin, bahwa rambut laki-laki, ya, jika dilihat dari panjangnya maka sedikitnya ada 3 kategori, ya. Yang pertama al-wafratu. Al-wafratu itu adalah manazala ila syahmatil udhun. Al-wafra itu rambut yang sampai ke daun telinganya. Yang dimaksud dengan daun telinga di sini adalah daging, ya, yang agak tebal. Disebutkan tempat seorang wanita menempelkan perhiasannya. Jadi ini al-wafrah sampai sini, ya. Kemudian yang kedua al-limmah. Al-limmah ini majawaza syahmatal udhuni sawa'an kana ilal mankibaini aula. Jadi al-limmah ini yang sampai melewati daun telinganya, bisa jadi sampai ke pundaknya ataupun tidak. Itu disebut al-limmah. Kemudian al-jummah. Al-jummah ini adalah yang sampai menyentuh ke pundak. Jadi tiga sifat ini rambut laki-laki. Kemudian para ulama melarang laki-laki untuk memanjangkan rambut melebihi dari pundaknya. Karena yang pertama tasyabuh dengan perempuan, yang kedua Nabi Muhammad SAW sebagai seorang laki-laki ideal
tidak pernah memanjangkan rambutnya sampai melebihi kedua pundaknya. Jadi hati-hati nih laki-laki ya, ketika memanjangkan rambut pada asalnya mubah ya, tapi jangan sampai melebihi kedua pundaknya. Kemudian di sini azimmal jummati ila syahmatil uzunaihi. Jadi Nabi Muhammad SAW disifati oleh Al-Barra bahwa rambutnya sampai 2 daun telinganya ya. Kemudian alaihi hullatun hamra, dan beliau memakai kain yang berwarna merah. Hullah itu apa? Hullah itu pakaian yang terdiri dari 2 helai kain, seperti pakaian ibadah haji atau umrah. Itu disebut hullah. Ya. Kemudian di sini hullatul hamra maknanya apa? Hullatul hamra, Nabi Muhammad SAW saat itu memakai kain yang terdiri dari 2 helai, 2 potong kain, dikenakan di badannya. Yang satu dipakai sebagai sarung, izar. Jadi pakaian Nabi itu sarung. Sekarang nih anak muda menghindari pakai sarung kan? Kayak di pesantren aja ya. Justru itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi dipakai yang satunya sebagai sarung, kemudian yang keduanya dipakai selendang untuk menutupi badan bagian atas, yaitu punggung, kemudian dada ya, perut, seperti pakaian umrah. Dan Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ya, beliau adalah salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Beliau bukan sekali 2 kali menyebutkan ketika mensyarah hadis bahwa kebanyakan pakaian Nabi Muhammad SAW bentuknya seperti itu, seperti pakaian umrah ya, terdiri dari 2 helai kain, sehingga ketika kita membaca ya hadis-hadis tentang sifat salat Nabi, terutama ketika sifat sujudnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW bersujud, diriwayatkan bukan sekali 2 kali, maka terlihatlah putih kedua ketiaknya. Itu coba antum lihat di bab salat, hadis-hadis seperti itu. Dulu saya, gimana para sahabat bisa melihat ketiak Nabi Muhammad SAW? Nggak terbayangkan. Oh, ternyata pakaiannya selendang, seperti kain ihram. Maka ketika bersujud dan ketika sujud Nabi Muhammad SAW melebarkan kedua tangannya, maka sebagian sahabat melihat ternyata ketiak Nabi Muhammad SAW itu putih. Dan ini pun sunnah. Jadi jangan dipiara bulu ketiaknya, tapi dibersihkan ya, dibersihkan sehingga pertama ini sesuai dengan sunnah, yang kedua kita terhindar dari penyakit ataupun kotoran. Nah, kemudian bukankah memakai pakaian merah itu terlarang bagi laki-laki ya? Memang ada beberapa hadis ya yang melarang secara jelas penggunaan kain merah bagi laki-laki. Salah satunya ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, bahwa Rasulullah SAW melarang apa? Melarang mayasir al-humr. Nabi Muhammad SAW melarang kami untuk menggunakan pakaian berwarna merah. Kemudian bukan hadis ini, ditambah hadis-hadis yang lain. Kemudian bagaimana para ulama menggabung antara hadis Al-Barra bin Azib ini dengan hadis-hadis larangan pakaian merah, maka para ulama menyebutkan yang terlarang adalah pakaian merah yang polos, tidak bercampur dengan warna-warna lain. Adapun yang dipakai Nabi SAW dalam hadis ini, para ulama menyebutkan bahwa beliau memakai pakaian merah yang bercampur dengan warna putih. Jadi adat Arab, terutama Saudi Arabia, memakai gutroh, shimag
ataupun sorban, warna merah putih itu bukan hanya karena adat, tapi adat yang lebih dekat kepada sunnah berdasarkan riwayat hadis. Ya, jadi kenapa sih pakai warna merah putih gitu ya? Tapi ternyata di sini ada gitu ya, ada penjelasan dari para ulama. Ya. Kemudian kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku untuk warna merah yang tidak diperselisihkan lagi. Nanti wallahu alam apakah merah hati boleh, kemudian merah marun boleh ya. Pada asalnya yang dibahas adalah warna merah menyala ya. Wallahu alam dengan merah-merah yang lainnya. Kita harus mencari lagi terperinci dari fatwa-fatwa para ulama. Kemudian di akhir hadis ini Al-Barra Ibn Azib berkata, "Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu." Dan aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Al-Barra mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat dalam, karena di sini Al-Barra tidak berkata aku tidak pernah melihat lelaki yang lebih indah daripada Rasulullah SAW, tapi disampaikan ma ra'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Jadi ini umum, baik rumah, baik pemandangan, baik bulan dan bintang. Menurut Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW itu lebih indah dari semuanya. Ya, jadi ungkapan ini tidak muncul kecuali dari kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke hadis yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala annahu qala. Ini hadisnya masih sama dari Al-Bara' bin Azib ya, dari jalur yang lain, bahwa beliau berkata ma ra'aitu min dhilimatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Hadis yang keempat ini memperjelas hadis yang ketiga, masih dari Al-Bara' bin Azib, bahwa beliau berkata ma ra'aitu min dhilimmatin, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang mempunyai rambut sampai panjangnya melebihi daun telinga ya, fi hullatin hamra, dengan dua kain hullah berwarna merah, ahsana min Rasulillah, yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun zaman sederhana, jauh dari zaman modern, tetapi perkembangan mode itu sudah ada. Ya. Dan setiap bangsa mempunyai pakaian kebanggaan dan ciri khas masing-masing. Dan yang memakai pakaian yang seperti Rasulullah pun bukan Rasulullah saja. Jadi keumuman bangsa Arab, mungkin para sahabat memakai pakaian yang sama. Terlebih seperti Ibnu Umar dan yang lainnya, kalau Rasulullah SAW pakai pakaian seperti itu, maka dia akan ikuti. Tapi kata Al-Barra, tidak ada yang lebih indah seorang laki-laki yang rambutnya agak panjang sampai telinga, kemudian memakai pakaian hullah, tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah SAW.
Kemudian lahu sya'run yadribu mankibaihi, dan beliau mempunyai rambut yang sampai ke pundaknya. Ini di keadaan yang lain. Ba'idu bainal mankibaini, pundaknya lebar, ya. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil, dan dia tidak terlalu jangkung dan tidak pendek, ya. Dan Syekh Abdul Razak menyebutkan hadhihi tariqun ukhra li hadisi Al-Barra. Jadi ini hadis Al-Barra dari jalur periwayatan yang lain, ya, yang maknanya sama, ya, sesuai dengan hadis yang ketiga. Kemudian di sini lahu sya'run yadribu mankibaihi ay sya'ruhu yasilu ilal mankibaini fahuwa nazilun wa wasilun ilal mankibaini yadribuhuma. Yang dimaksud dengan rambutnya itu adalah beliau mempunyai rambut yang panjang sampai menyentuh apa? Kedua pundaknya. Jadi ini menunjukkan hal bahwa ini jaiz, diperbolehkan untuk memanjangkan rambut bagi laki-laki, walaupun ini diperselisihkan apakah ini termasuk sunnah atau tidak. Yang penting jangan sampai seorang laki-laki dengan berdalil sunnah memanjangkan rambut tetapi memotong jenggot. Karena jenggot disepakati ini adalah sunnah, sedangkan rambut masih diperselisihkan. Kenapa memanjangkan rambut ini sunnah? Oh, kamu mencintai Rasulullah? Ya, sangat cinta kepada Rasul. Kenapa enggak memelihara jenggot? Padahal itu kedudukannya lebih tinggi daripada memelihara rambut yang masih diperselisihkan. Walaupun saya yakin, ya, dari perkataan para ulama bahwa orang yang berkeyakinan bahwa memanjangkan rambut itu sunnah, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi harus beriringan. Kalau mau memanjangin rambut, sementara dia berjenggot, jenggotnya jangan dipotong. Dan memang ada beberapa larangan dari Rasulullah SAW untuk memotong jenggot, karena salah satunya pembeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ini sunnah para nabi, bukan Nabi Muhammad SAW. Di kisah Harun dengan Musa, Nabi Musa menjambak jenggotnya Harun, sehingga Harun, wahai saudaraku, janganlah engkau menjambak jenggotku. Ini disebutkan para ulama bahwa jenggot itu sunnahnya para nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian hadis yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim ibni Hurmuz an Nafi ibni Jubair ibni Mut'im an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil tawili wala bil qasiri shasnu al kaffaini wal qadamaini dakhmur ra'si dakhmul karadis tawilul masrubati idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Ini bersambung dengan hadis ke-6. Jadi hadis ke-5 dan hadis ke-6 ini lafadznya sama atau hampir mirip, hanya diriwayatkan dengan jalur yang berbeda. Qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana abi anil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu bima'nahu. Jadi hadis yang ke-6 diriwayatkan dari jalur yang lain dari Al-Mas'udi dengan isnad yang sama tetapi maknanya berbeda. Ya. Kita akan baca sedikit demi sedikit apa perkataan Ali radhiyallahu anhu dalam hadis ini sebagai orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dekat, bukan orang dalam, ya.
orang dekat Rasulullah SAW, kemudian dia sepupu Rasulullah SAW sekaligus menantu Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga Amirul Mukminin yang disepakati kepemimpinannya termasuk Khulafa ar-Rasyidin. Ya, bahwa beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasir. Rasulullah SAW perawakannya tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Ini sebagaimana makna-makna hadis sebelumnya, ya. Kemudian ini yang menarik, syasnul kaffaini wal qadamaini. Telapak tangan dan telapak kakinya tebal. Yang dimaksud tebal apa maksudnya? Ini jangan salah faham tentang tebal, ya. Para ulama menyebutkan yang dimaksud tebal ini melambangkan bahwa tangan dan kaki Rasulullah SAW itu kuat. Karena biasanya kalau tangannya kecil, ini tangan saya kecil, ya, biasanya kulitnya itu tipis. Coba antum timbang, antum termasuk yang tangannya besar atau tidak? Ya ini ya gimana lagi, seperti ini saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kecewa, ya, disyukuri. Tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tangannya saja sempurna. Kulit, ya, telapak tangan dan telapak kakinya tebal, itu menunjukkan bahwa tangannya kuat, kakinya kuat. Tetapi jangan difahami bahwa tebal itu kasar, ya. Ini berbeda dari apa yang kita sangka. Karena ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tidak pernah menyentuh, tidaklah aku menyentuh sesuatu yang lembut seperti sutra dan yang lainnya yang lembut-lembut, yang kelembutannya melebihi kelembutan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada kontradiksi nggak dengan pikiran kita? Selama ini kita melihat bahwa Rasulullah jago perang, jago berkuda, ya, jago memanah. Kita membayangkan Rasulullah SAW tangannya itu, waduh, keras, ya, kemudian kasar gitu, ya. Ternyata tidak. Dan saya sangat terkesan ketika dulu di Madinah bertemu dengan Syekh Sa'ad As-Sistri. Beliau adalah kibar ulama di Saudi, kemudian saat ini beliau penasehat kerajaan, ya. Bersalaman dengan beliau dan selalu teringat, kok kenapa ya ketika bersalaman itu tangannya lembut sekali, ya, lembut sekali. Waktu itu saya tidak memperdalam hadis ini. Gimana? Katanya ulama ini warasatul anbiya, tapi tangannya kok enggak seperti Nabi, karena dalam pikiran saya tangan Nabi itu kekar, keras, kasar gitu, ya. Tapi ternyata ketika dibaca, oh ternyata para masyayikh ini salah satunya mungkin memelihara tangannya supaya seperti tangannya seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terlanjutkan bahwa telapak tangan dan telapak kaki beliau adalah tebal tetapi tidak kasar. Dan ini mungkin PR bagi kita yang belum perhatian dengan masalah telapak kakinya terutama, ya. Kalau telapak tangan insya Allah orang Indonesia memeliharanya, tapi telapak kaki kadang ini diabaikan, ya. Kita ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terima seluruh apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis ini kita lanjutkan dokhmur ra'si, bahwa Rasulullah SAW kepalanya itu besar. Ini kebalikannya apa? Kalau tubuhnya besar, kepalanya kecil, berarti tidak seimbang. Sedangkan Rasulullah SAW itu rab'atan, seimbang
di antara kaumnya dan seimbang di antara anggota tubuhnya. Tidak ada yang menonjol ini terlalu besar, ini terlalu kecil, tetapi Nabi Muhammad SAW dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tubuh yang seimbang, ya. Kemudian Dokhmul Qaradis. Dokhmul Qaradis ini ditafsirkan oleh para ulama hadis menjadi dua. Tulang-tulangnya besar, ya. Kemudian yang kedua, persendiannya yang besar. Sebagaimana nanti di hadis selanjutnya di riwayat yang lain disebutkan secara lebih jelas bahwa Nabi Muhammad SAW kalau ditafsirkan tulang-tulangnya besar, ya, ujung-ujung tulang, ya, ini besar, ini pun melambangkan seorang laki-laki yang kuat. Kemudian ketika ditafsirkan bahwa persendian ini adalah tempat bertemunya kedua tulang dari satu anggota badan anggota yang lain, seperti sikut, kemudian lutut, ya. Ini adalah contoh-contoh persendian, maka disifati besar, maka ini pun melambangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tubuhnya adalah tubuh yang kuat, ya. Kemudian tawilul masrubati, di dadanya ada rambut yang tumbuh bersambung sampai ke pusar, ya. Ini jangan salah memahami, kalau dulu di zaman tahun 80-an para pemuda ini, ya, yang waktu tren saat itu mungkin selevelan kakak-kakak saya, ya, pengen dadanya tuh berbulu, ya. Tapi Nabi itu bulu dadanya tipis. Kemudian yang menonjol adalah salah satunya yang indah itu adalah rambut yang bersambung dari dada ke pusarnya. Dan rambut ini pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tetapi jelas bahwa di daerah situ ada rambut yang tumbuh seperti garis, ya. Dan ini adalah kesempurnaan bagi Nabi Muhammad SAW. Idza masya takaffu'a, dan bila berjalan maka berjalan dengan semangat. Di sini disebutkan, diperjelas dengan kalimat setelahnya, ka'annama yanhattu min sobabin, seakan-akan seorang laki-laki yang turun dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Coba antum bayangkan, mungkin jarang ya turun gunung. Turun gunung itu biasanya jalannya lebih cepat, kemudian seluruh kaki diangkat, ya. Beda pas naik gunung, kadang mungkin diseret, kemudian dalam keadaan tubuh biasanya tidak tegak. Tapi berbeda ketika turun, ini cepat, kemudian seluruh kaki terangkat dari bumi. Ini menunjukkan kesempurnaan, dan para ulama menyebutkan ini cara berjalan orang yang mempunyai uluwil himmah, yang semangatnya tinggi, sehingga kaki ketika jalan itu benar-benar terangkat, ya, terlepas dari bumi, seakan-akan berjalan dari tempat yang menurun, padahal jalannya di tempat yang datar. Itu cara Nabi Muhammad SAW berjalan, ya. Kemudian lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, dan aku tidak pernah melihat seseorang yang seperti Nabi Muhammad SAW sebelumnya dan setelahnya. Jadi sifat keindahan itu tidak ada yang menyamai Rasulullah SAW sebelum dan sesudahnya. Bukan ini berlebihan dari para sahabat. Sahabat itu seluruhnya disifati dengan sifat adil, radhiyallahu anhu wa radu'an, ya, bahwa ketika mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka, ya, maka para ulama hadis ketika meriwayatkan satu hadis dari sahabat, kemudian sahabat ini tidak diketahui secara jelas namanya, kata para ahli hadis, ya, majhul, di level sahabat itu tidak
masalah. Karena seluruh sahabat itu siapa? Orang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat, beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, kemudian meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada ajaran Nabi, itu adalah sahabat. Maka kalau ada pengandaian ataupun kalimat-kalimat yang terkesan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik sebelum dan sesudahnya, itu benar dikatakan oleh para sahabat. Ya, karena sahabat yang lebih mengetahui Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi disebutkan mana yang lebih baik, yang lebih indah, bulan purnama atau Nabi? Kata para sahabat, Nabi Muhammad SAW lebih indah. Ya, kalau kita sekarang bahasa tren ya, perempuan memakai skincare, jadi glowing gitu ya. Itu tampak dari wajah-wajah mereka. Misalnya, nih antum punya istri pakai skincare nggak? Ada perubahan jadi glowing gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu lebih dari itu. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian karunia dari kesolehan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang saja antum bisa melihat satu sosok yang mukanya sangat cerah, berseri, ya, itu belum seberapanya kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis-hadis ini yang diriwayatkan, yang kita dengar itu semuanya relevan. Ada buktinya di zaman ini. Ya. Sangat masuk akal. Ya. Kemudian berapa menit lagi? 1 menit lagi ya. Kita cukupkan pembahasan atau pembacaan hadis ini sampai di nomor 6. Ya. Memang butuh kesabaran agar kita benar-benar memahami tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan perlu kesabaran, nanti ada pengulangan hadis yang telah disampaikan. Hadza wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.